Halo, ketemu lagi bersama saya David, seorang pejuang stroke. Puji nama Tuhan, sharing pada hari ini saya mau berbagi tentang emotion atau emosi. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sedang dalam perjuangan, pasti ngalamin hal yang sama. Ketika yang tadinya kita mungkin bebas ya, jalan, kita mobile, kita bisa bergerak, kita bisa melakukan banyak hal. Sekarang karena serangan stroke, jadi banyak sekali yang kita harus minta tolong, minta bantuan, nggak bisa sendiri. Mungkin hal-hal kecil, ya seperti ke toilet, seperti mengambil barang, ya hal-hal yang kecil ya, dan kita harus minta tolong sama orang yang ada di dekat kita. Pasti akan membuat emosi hal-hal tersebut, bukan karena apa, karena keterbatasan yang kita alami. Jujur hal itu juga terjadi pada diri saya, bahwa tadinya yang saya sangat mobile, bergerak banyak, berjalan sana sini, ya kan, melakukan aktivitas sendiri, tapi sekarang harus minta bantuan, harus minta tolong. Itu yang membuat seringkali awal-awalnya membuat kesel, emosi. Dan rupanya hal itu terjadi juga oleh banyak para penderita stroke atau pasca stroke. Emosi di sini bisa dikendalikan. Kita harus mampu untuk memanage emosi kita. Walaupun dengan segala perubahan yang tadinya begitu mobile, begitu cekatan, begitu bisa melakukan banyak hal, sekarang jadi minim. Tapi kita bisa memanage semua itu dengan beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yang saya catat adalah banyak-banyak kita berterima kasih. Yes. Kepada siapa? Kepada istri kita, kepada anak kita, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada siapapun yang membantu kita. Jadi harus dilakukan dengan tulus. Terima kasih. Mungkin untuk ngambil minum atau mengambil barang yang kecil ya, tapi tetap saja jangan lupa untuk berterima kasih. Yang kedua adalah banyak-banyak kita minta tolong ya. Melakukan segala sesuatu dengan kata tolong. Jadi tidak menyuruh ya. Tidak dengan emosi ya, tidak dengan mau buru-buru ya kan. Seringkali terpancing emosi dengan kelamaan gitu ya. Mungkin lama diambilnya atau dilakukannya oleh orang yang kita minta. Tapi dengan kata-kata tolong itu akan membuat kita bisa memanage emosi kita. Mereka, orang-orang itu bukanlah orang-orang suruhan ya. Bukan suster. Walaupun suster atau perawat pun kita harus minta tolong. Tapi mereka adalah orang-orang yang kita kasihi. Istri kita, anak kita, orang tua, teman, sahabat. Itulah orang-orang yang dikasihi. Seharusnya ya kita harus katakan tolong. Dan yang ketiga adalah banyak-banyak minta maaf. Apalagi kepada orang-orang yang kita kasih tadi. Mungkin dengan omongan yang mungkin sedikit bercanda ya, mereka anggap. Tapi buat kita itu sangat-sangat, karena sensitif ya. Mungkin dalam keadaan yang sensitif, karena tadi ya, ada perubahan pada diri kita, sehingga itu menjadi hal yang menyakitkan.
Tapi cepat-cepatlah kita harus untuk minta maaf. Tiga-tiganya, baik itu terima kasih, minta tolong, dan minta maaf, itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan benar-benar, bukan hanya lip service. Dengan demikian kita bisa memanage emosi kita. Kita tahu bahwa emosi itu adalah tentang jiwa. Jiwa itu berbicara dengan apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, apa yang kita kehendaki atau inginkan. Haruslah kita kuat, menguatkan spirit kita agar jiwa itu dapat dikendalikan oleh spirit tersebut, oleh roh. Kita tahu bahwa diri kita terdiri atas 3. Ada badan jasmani, tubuh kita ini, lalu ada jiwa, tadi apa, pikiran, perasaan, dan kehendak, keinginan, dan yang ketiga adalah roh, spirit. Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bagaimana kita membangun manusia roh kita, sehingga kita dapat mengendalikan jiwa tadi itu, yang ada emosi di dalamnya. Spirit atau roh tidak lain dan tidak bukan kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita doa, banyak berdoa. Kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Itu sangat penting untuk membangun spirit kita, membangun manusia roh kita. Kita banyak baca kitab suci, kita doa. Ketika bangun mungkin di jam 1 pagi atau jam 2 pagi, nggak bisa tidur lagi, doa, perbanyak doa. Dan saya biasa taruh ada YouTube ya dengan lagu-lagu instrumental pujian dan penyembahan. Itu terus saya pasang. Bukan hanya untuk mengisi ruangan di dalam kamar, tapi yang terpenting adalah mengisi ruang di hati saya. Sehingga ruang hati saya dipenuhi dengan pujian dan penyembahan, dengan doa-doa. Itu yang akan membangun spirit saya, membangun manusia roh saya. Sehingga manusia roh itu akan mengendalikan jiwa tadi, emosi. Sehingga kita bukan jadi orang yang nanti menyebalkan karena keterbatasan daripada perubahan pasca stroke. Yang tadinya begitu lincah, begitu gampang melakukan sendiri, sekarang harus minta bantuan orang. Itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Dan gampang sekali terpancing emosi. Di awal-awal itu terjadi. Tapi ketika 3 hal tadi dalam memanage, yaitu banyak-banyak berterima kasih, banyak-banyak minta tolong, dan banyak-banyak untuk kita memaafkan. Hal tersebutlah yang menjadikan saya belajar untuk memanage emosi saya. Dan yang tak kalah penting adalah membangun daripada spiritual, roh, manusia roh saya. Sehingga manusia roh itu nanti yang akan berada menguasai manusia jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan. Jadi roh itu, manusia roh itu yang nanti harus dikuatkan. Dengan apa? Datang kepada Tuhan, doa banyak. Muji dan sembah Tuhan perbanyak. Penuhi hati kita, ruang di hati kita dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang terakhir saya mau share tentang tidur, saudara. Ini juga sangat menjadi PR. Karena dalam waktu pasca stroke ini, tidur itu sangat-sangat minim. Terganggu. Bisa hanya tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam paling lama. Dan itu nggak bisa pules langsung 4 jam. Kadang baru sejam, bangun, tidur lagi, 2 jam, bangun, dan seterusnya. Pagi akhirnya sudah bangun. Awal-awal begitu emosi, ya karena biasanya tidur enak, tetapi akhirnya sekarang ada perubahan.
dan mengakibatkan sulit untuk tidur pulas. Saya sangat menjauhi yang namanya obat tidur. Jangan, saudara. Jangan. Kita belajar saja untuk bersyukur. Diberikan kesempatan tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, syukuri. Dan kita katakan kepada Tuhan dalam doa kita, terima kasih untuk tidur yang nyenyak. Puji Tuhan, dengan kita memiliki kualitas, bukan kuantitas tidur yang baik. Berapa jam pun, tapi berkualitas. Kita syukuri, itu lebih daripada cukup. Lebih daripada tidur 8 jam, 7 jam. Jadi teman-teman, ada 3 hal yang kita pelajari yang pada hari ini adalah bagaimana kita memanage emosi kita. Dengan banyak berterima kasih, banyak minta tolong, dan banyak untuk memaafkan. Minta maaf. Yang kedua adalah bangun manusia roh kita. Dengan cara apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Supaya manusia roh kita kuat. Dan manusia roh kita akan mengendalikan manusia jiwa kita. Dan yang ketiga adalah tidur. Dengan apa? Dengan mengucap syukur. Kalau kita terus uring-uringan karena waktu tidurnya kurang, itu akan membuat mood kita satu hari itu adalah pasti penuh dengan amarah, kesel, uring-uringan. Tapi kalau kita dengan ucapan syukur, mau tidurnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, pasti lebih daripada kuantitas. Kualitas yang diberikan Tuhan atas istirahat yang cukup, itu lebih dari segala-galanya. Izinkan saya untuk berdoa buat para pejuang-pejuang pasca stroke, Bapak Ibu yang ada. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami belajar 3 hal, yaitu bagaimana memanage emosi jiwa kami dengan banyak berterima kasih, mengucapkan kata tolong, dan juga memaafkan, minta ampun, minta maaf. Dan membangun manusia roh kami sehingga manusia roh kamilah yang akan menguasai manusia jiwa kami, yaitu emosi kami. Dan yang ketiga, bagaimana kami bersyukur dengan waktu istirahat yang Tuhan berikan. Berapapun jumlahnya, biarlah kualitas itu yang akan membuat kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena semuanya istirahat itu daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua Bapak Ibu yang sedang ada dalam proses penyembuhan, pemulihan pasca stroke. Biarlah ini menguatkan, menjadi berkat, menjadi berkah buat mereka semua, buat kami, sehingga kami kembali menjadi orang-orang yang hebat Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, maju terus, never give up. Sampai jumpa. God bless.